Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bacaan Injil hari ini melanjutkan ajaran Yesus tentang kesetiaan pada janji yang kemarin ditunjukkan secara khusus dalam konteks perkawinan. Dalam perkawinan, seorang pria dan seorang wanita tidak hanya mengucapkan kata-kata indah, tetapi memberikan sebuah janji suci dari hati mereka. Janji untuk saling mengasihi, menghormati, dan memelihara satu sama lain seumur hidup. Yesus mengingatkan kita bahwa janji itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar kata-kata, melainkan ungkapan dari hati yang tulus. Ketika seorang suami mengatakan ya kepada istrinya, ia sedang mengikatkan dirinya seutuhnya. Demikian juga ketika sang istri berkata ya, ia mengarahkan seluruh dirinya untuk hidup bersama dalam cinta dan kesetiaan. Inilah makna mendalam dari perkawinan yang tak terceraikan. Satu ikatan yang lahir dari kehendak, dikuduskan oleh Tuhan, dan dikuatkan oleh rahmat sakramen. Saudara-saudari, kesetiaan pada janji tidak hanya berlaku dalam perkawinan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menginginkan ketulusan hati dari setiap pribadi. Dalam Mazmur 15, kita diingatkan bahwa yang berkenan pada Allah adalah orang yang berlaku tidak bercela, melakukan yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang berpegang pada sumpahnya sekalipun rugi. Artinya Allah mencari pribadi-pribadi yang jujur, tulus, dan teguh memegang janji, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Dalam dunia saat ini, janji sering diucapkan dengan mudah, tetapi tidak dipegang dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berkata ya hanya untuk menyenangkan sesaat, tanpa niat untuk melaksanakannya. Bahkan dalam pelayanan gereja, kita bisa tergoda untuk mendaftar atau berkomitmen, tapi kemudian mengabaikan tanggung jawab kita. Yesus tidak mencari orang yang banyak bicara, tetapi orang yang konsisten antara kata dan perbuatan. Yesus mengajarkan bahwa jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Ini bukan hanya perintah moral, tetapi panggilan untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh sesama, terlebih lagi oleh Allah. Saudara-saudari, marilah kita hari ini bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita setia pada janji-janji yang kita ucapkan, baik kepada Tuhan, keluarga, maupun komunitas? Apakah kita berkata ya dengan sungguh dan menindaklanjutinya dengan tindakan nyata? Apakah kita bersedia berkata tidak secara jujur jika memang kita tidak mampu melaksanakannya? Kesetiaan kita pada hal-hal kecil mencerminkan ketulusan hati kita. Tuhan yang melihat hati akan menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksinya, pribadi-pribadi yang jujur, setia, dan penuh kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang teguh, setia dalam janji, dan pantas tinggal di dalam hadirat-Nya.
Amin. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu